Dan macem-macem ya. Habisnya Farel nggak pernah percaya lagi sama aku. Maaf ya, Fit. Kamu jangan tersinggung. Bisa nggak mulai sekarang kamu jaga jarak sama Pak Edo? Jaga jarak gimana, Al? Dia itu bos aku, dan aku bawahannya. Dan menurut aku, semuanya ini udah dengan porsi yang pas. Aku yakin kok, Al. Pak Edo juga nggak punya perasaan apa-apa sama aku. Satu hal lagi, Rel. Gue yakin kalau Fitri menganggap lo itu cinta sejatinya. Tapi ya, ngapain juga Fitri terlalu ikut campur urusan Edo? Gimana kalau Edo anggap itu lebih, Al? Gimana? Itulah Fitri, Rel. Setiap orang mencari pasangan gak benar-benar sempurna, Rel. Selain mereka punya kelebihan, mereka juga punya kekurangan. Jadi kalau lu terima kelebihan mereka, lu juga harus berlapang dada untuk menerima kekurangan mereka, Rel. Aku percaya sama kamu, Fit. Tapi aku nggak percaya Edo. Makanya aku nyuruh kamu untuk jauhin dia. Sama aja kayak kamu nggak percaya sama aku. Fit, terserah kamu deh. Kalau memang kamu mau mengakhiri ya udah. Mami juga nggak mau kok anak Mami itu ngemis-ngemis sama kamu. Mami ngomong apa sih? Tapi ini gimana sih, Pi? Perempuan ini sudah mempermainkan anak kita. Farel itu kan anak lelaki kita satu-satunya, Pi. Mami nggak rela kok Farel itu diperlakukan kayak gini. Enak aja. Saya menghargai semua orang, Mbak. Tapi saya nggak tahan kalau saya dituduh sesuatu yang nggak pernah saya lakukan. Iya, aku ngerti. Tapi seenggaknya kamu nggak usah kepancing emosi gitu dong. Kesian kan Kak Farel. Dia itu cuma minta kamu untuk ngejauhin Edo. Kalau saya memang kenyataannya nggak dekat sama dia, ngapain saya jauhin Pak Edo? Fit, Frida itu teman lama aku. Dia itu udah lama suka sama Edo. Dan kalau sampai dia tahu kamu deket sama Edo, dia pasti bakal kecewa banget. Mbak, saya sama sekali nggak ada hubungan apa-apa sama Pak Edo. Dan saya benar-benar nggak mungkin mengkhianati cintanya Farel. Udahlah Fit, selama kamu masih deket sama Edo, nggak ada satu orang pun yang bakal percaya sama kamu. Kayla, kamu kok ngomongnya gitu sih? Emang kenyataannya kayak gitu kok. Oke, kalau kamu nggak tahu permasalahannya dengan jelas, mendingan kamu nggak usah komentar. Nanti masalahnya makin rumit, Kay. Kayla. Belain aja terus. Oke, harusnya kamu dengar dulu dong penjelasan dari Fitri. Kan belum tentu Fitri yang salah. Nggak perlu. Lagian kamu tuh kenapa sih Al belain dia? Kamu masih suka sama dia? Oke, kok malah kesana mikirnya? Kamu nggak nyambung. Ya nyambung dong. Dulu itu kamu kan pernah suka sama dia. Jadi nggak heran kalau sekarang kamu terus-terusan belain dia. Oke lah, kamu jangan kekanak-kanakan dong. Kalau aku niat memihak, aku lebih memihak Farel. Karena selain dia sahabat aku, dia juga kakak ipar aku. Sedangkan Fitri, dia bukan siapa-siapa aku. Ya Kak Maya? Apa? Alif ulang tahun? Selamat ya Kak ya? Oh, mau ngundang makan malam sekalian ngerayain ulang tahunnya Alif? Ya udah, nanti aku sampein ke yang lain. Aku pasti datang. Ya udah Kak ya? Kak Maya ngundang kita ke ulang tahunnya Alif ntar malam. Hai Rel. Gimana Tan, kamu masih sakit? Udah nggak apa-apa kok, Mos. Makasih ya bantunya kemarin. Terus gimana? Masalah kamu sama Fitri udah beres? Belum ada jalan keluarnya, Mos. Makin rumit. Fit,
kenapa setelah di Inferno kamu berubah, Fit? Kenapa, Rel? Enggak, Al. Gua kangen Fitri yang dulu. Fitri yang naif, Fitri yang lugu, yang gak emosional. Tapi kan yang membuat Fitri jadi tegas, pintar, dan berani kan itu lu sendiri. Ya, gue seneng sih dengan kemajuannya, tapi gue gak nyangka akan keras kepala seperti ini dia. Setiap berantem dia selalu merasa paling benar, Al. Kenapa lo ketawa, Al? Di mana-mana kalau orang berantem, itu merasa dirinya paling benar. Lu sendiri gimana? Coba lu pikir. Lu merasa diri lu paling benar kan? Fitri yang salah? Sama aja, Rel. Iya juga ya. Tiap berantem kita selalu mentingin ego, menangin ego. Gue baru nyadar, Al. Oke, proyek pariwisata itu udah berhasil kita dapatkan. Dan saya mau semua total mengerjakan ini. Ada yang mau disampaikan oleh rekan-rekan? Dari data yang menunjukkan ini bahwa tahun 2005 ke 2006, Wisman yang berkunjung ke sini bukannya meningkat tapi malah menurun. Menurut saya banyak yang perlu dibenahi terutama di bagian infrastrukturnya. Selain infrastrukturnya, jaminan amanah juga perlu. Seperti di Bangkok, mau jalan-jalan pun wisatawan merasa aman. Iya, dan kalau kita mau lebih agresif lagi, kita bisa saja membuat brosur pariwisata. Biar para wisatawan bisa gampang untuk mendapatkan informasi. Dan brosur itu bisa kita bagikan secara gratis di bandara, di hotel, di area belanja, dan di tempat-tempat wisata. Oke, saya setuju. Ada lagi yang lain? Sore ini, saya ingin semua konsep masuk ke meja saya. Ada pertanyaan? Fitri mungkin? Nggak ada, Pak. Oke, meeting kita akhiri. Thank you. Fitri, saya mau bicara sama kamu. Kamu kenapa sih, Fit? Ada masalah lagi? Nggak ada apa-apa. Permisi. Apa salah saya sih? Kayak dia marah sama saya gitu. Fitri juga bilang kayak gitu ke gue, Al. Katanya Edo latihan untuk mengungkapkan perasaan dia ke Frida. Tapi yang bikin gue kesel, Al, suaranya Edo tuh bener-bener kayak nyatain perasaan ke Fitri. I love you. Jawablah, Fit. Apa kamu juga punya perasaan yang sama dengan saya? Kamu juga mencintai saya. Gue denger, Al, gue yakin Edo itu bener-bener mau nyatain perasaannya ke Fitri. Coba waktu itu lo ada di situ, Al. Lo pasti sependapat sama gue. Gue yakin, Al, dia bener-bener nyatain perasaan itu, Al. Lu yakin, Rel? Al, gue juga pernah nyatain perasaan ke Fitri. Dan apa yang Edo bilang itu, gue yakin dia ingin nyatain perasaannya ke Fitri. Dan itu bukan latihan. Masa sih, Rel? Ya bisa aja Fitri gak nyadar, Al. Dia kan naif. Kalau Fitri naif, berarti Fitri masih seperti yang dulu, Rel. Ya
ampun, jahat juga ya aku sama Pak Edo. Dia kan nggak tahu apa-apa dan dia nggak salah apa-apa. Ini murni kesalahan aku sama Farel. Farel yang salah paham. Kok aku ketus ke Pak Edo? Tapi kalau aku baikin, terus makin deket, takutnya nanti timbul gosip lagi. Padahal semua keluarga udah nyuruh aku untuk ngejauhin dia. Aduh, gimana dong? Jadi bingung. Tapi masa orang gak salah apa-apa harus dijauhin sih? Kenapa, Tan? Jepit laci. Oh, hati-hati dong. Kamu kok cuek banget sih, Mos? Sakit nih. Kamu manja banget sih. Mana coba aku lihat. Nggak apa-apa kok. Halus mana tangan aku sama tangan Farel? Kenapa sih, Tan? Pakai nanya yang nggak penting kayak gitu. Kamu masih cemburu aku nolongin Farel kemarin. Ya jelas lah. Giliran aku dibilang nggak apa-apa. Farel tangannya berdarah. Panik banget. Ya ampun, Tan. Kamu jangan kayak anak kecil deh. Ya emang aku anak kecil. Tuh kan mulai lagi. Tan, kalau kemarin aku nolongin Farel karena tangannya lukanya parah banget sampai berdarah-darah. Ya tapi kamu terlalu care mau sama dia. Aku juga care sama kamu. Care kok diem aja. Nggak buru-buru cari obat, nggak ngapain. Emang tangannya nggak apa-apa kok. Cuma kejepit doang. Dasar anak kecil. Kolokan banget sih. Mas, aku kumpulin aja mas. Buat bersih-bersih karpet. Kang, kerja kayak gini susah nggak sih? Salesman? Mohon. Ya, modalnya teh cuman bisa ngomong doang. Terus kita bisa menguasai produk, luas, dan ramah. Dijamin bisa deh. Terus gajinya kumaha? Ya, lumayan lah. Mas Norman, Mas tertarik ya? Cobain aja Mas, daripada nganggur. Ya juga ya. Malu nih kelamaan nganggur. Mas mau? Ayo, kalau gitu saya antar ke bos saya. Udah gitu syaratnya mudah kok. Cuman minimal lulusan SMA. Hah? Aduh, cocok atuh Kang. Saya mah pernah kuliah juga. Ya walaupun DO. Alhamdulillah, aku seneng deh Mas. Akhirnya Mas nggak pilih-pilih kerjaan. Ayang Bila, doain Ayang Oman ya. Biar kerja kayak gini bisa berhasil. Ada rezekinya buat kita nikah. Iya Mas. Ya, Mas, kalau begitu bisa ambil kartu nama saya. Hubungi aja di kantor. Nun pisangnya Kang. Tumben Mbak nggak dianterin suaminya. Oh, dia lagi sibuk. Sibuk bisnis. Enggak, ngurusin anak saya ulang tahun. Wah, berarti suami Mbak baik banget ya. Kok mau nyiapin sendirian? Dia emang hobi masak, Mbak. Sampai kue tart anak saya aja dia yang bikin kok. Kok kebalik-balik ya, Mbak? Iya. Kita selesai jam berapa ya kira-kira, Mbak? Belum tahu, Mbak. Mau jemput Fitri, Rel? Emangnya kayak gitu? Ya, siapa tahu aja. Pingin sial, tapi... Ayolah, Rel. Nanti malam kan ada undangan makan malam kan di rumah lo? Ulang tahun Alif? Iya sih. Ya udah, momennya pas kan? Alasan untuk ngajak Fitri. Tapi kemarin Mami udah ngomong gak enak sama Fitri, Al. Gue yakin Fitri gak bakal mau diajak, Al. Fitri itu bukan tipe orang pendendam. Coba aja dulu, lagian siapa tahu dia nyesal atas kejadian semalam. Dan dia mau diajak ke rumah lo, ya? Nah, hubungan lo sama Fitri terlalu baik untuk dirusak sama Edo. Kalau lo nyerah,
Apa Edo nggak bakal kesenangan? Bener juga ya, Al. Thanks ya, Al. Gue mau kasih kejutan buat Fitri. Ingat Fitri, kamu harus menjauhinya supaya nggak timbul gosip-gosip lagi. Apaan ini, Pak? Buka aja, Fit. Saya kan hari ini nggak ulang tahun. Kok dikasih kado? Saya pengen ngasih ke kamu aja. Masa nggak boleh? Buka aja, Fit. Novel. Kamu suka baca kan? Suka? Itu novel bagus. Bestseller. Mudah-mudahan kamu suka. Makasih, Pak. Kamu udah mau pulang? Iya. Wah, padahal saya mau ajak kamu meeting sama klien. Sekalian makan malam dengan mereka. Kok mendadak sih, Pak, ngajaknya? Mereka juga nggak bikin appointment. Ya kenapa harus sama saya? Kenapa nggak sama Bu Frida aja? Kalau saya maunya pergi sama kamu, gimana? Fit, saya nunggu kamu. Kenapa kamu malah diam? Bapak jalan duluan ya. Fit, kenapa kita harus jalan depan belakang kayak gini? Kamu nggak mau jalan bareng sama saya? Bapak kan bos saya. Jadi saya jalannya di belakang Bapak aja ya. Saya sudah belajar untuk menghargai orang. Saya nggak pernah nyuruh bawaan saya jalan di belakang saya. Enggak, Pak. Kaki saya lecet. Jadi jalannya nggak bisa cepet-cepet. Bapak duluan aja ya. Fit, kamu kenapa sih? Kamu takut sama saya? Kok sikap kamu hari ini aneh sekali? Masa sih aneh, Pak? Iya, aneh. Kamu lihat saya seperti lihat setan. Duh, masa iya sih aku mesti ngaku kalau aku jaga jarak sama dia? Gue ngomong apa ya untuk minta maaf sama Fitri? Mana sih si Fitri? Lama banget. Ngapain Fitri sama Edo? Padahal gue udah beliin buat buka. Mas, Kamaya kemana sih? Itu dia. Sampai sekarang belum datang juga. Telepon dong, Bram. Udah, Mi. Tapi nggak diangkat sama dia. Yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di... Gimana sih si Maya? Udah tahu anaknya ulang tahun, jam segini belum pulang. Kok jadi keasikan kerja gitu sih? Ya, mungkin dia kena macet, Mi. Nggak gitu dong, Pi. Harusnya dia sore-sore udah pulang. Demi Alif, kan? Ya udahlah. Kita mulai aja acaranya ya. Daripada nunggu Maya kelamaan.
Telepon dong, Bra. Pa, kapan sih Pa makannya, Pa? Lapar banget nih. Sabar dong. Iya, Nadine juga lapar banget nih, Om. Kapan sih? Juga, Nadine, tahan sebentar ya sayang ya. Nggak bisa nahan, Tante. Aku lapar nih. Emangnya waktu sebelum kemari, kalian nggak makan dulu di rumah? Enggak, Tante. Dilarang sama Om Norman. Katanya nggak usah makan dulu. Biar lapar banget. Katanya di sini jadinya Nadine bisa makan banyak deh. Norman, kamu malu-maluin aja. Kagak. Siapa nyuruh kayak gitu? Bohong tuh. Orang tadi sebelum kemari udah disuruh makan, tapi pada nggak mau aja nih. Juga, Nadine, kalian temenin dulu Alif, Ki. Ayo, Nadine. Maaf, Pak, Bu. Daripada nunggu kelamaan, kita bisa mulai acaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rel, Fitri mana? Katanya mau ngajak Fitri. Dia lagi pergi sama bosnya. Rel, kamu masih berantem sama Fitri? Udah deh, Pi. Jangan ngerusak suasana, kenapa sih? Ini kan acaranya Alif. Ngapain nyinggung-nyinggung Fitri? Mami gimana sih? Anak lagi nggak rukun sama pasangannya. Kok Mami malah manas-manasin? Iya, Mami bukan manas-manasin. Mami bukan ngompor-ngomporin. Tapi kan... Iya, Mi. Aku tahu maksud Mami kok. Pi, udah ya. Nggak usah ngebahas Fitri lagi. Kasihan Alif. Terima kasih, Pak Endo. Terima kasih, Bu Fitri. Iya. Semoga kerjasama kita dapat berjalan dengan baik. Terima kasih juga, Pak. Besok saya akan kirimkan surat kontrak kami ke kantor Bapak. Terima kasih. Udah selesai kan, Pak? Saya pulang ya. Ya, sayang sekali. Padahal saya masih mau ngobrol sama kamu di sini. Ngobrolnya besok aja di ruang meeting. Boleh kan? Pas meeting, didengar semua orang. Ini masalah pribadi. Pribadi? Oh, tentang Bapak sama cewek yang Bapak taksir itu ya? Pak, saya ke belakang dulu ya. Mau apain? Mau pipis. Cewek itu lucu banget. Di balik sikapnya tegas, ternyata dia cewek yang naif dan lugu. Pak, saya duluan ya. Saya akan antar kamu pulang. Nggak usah, Pak. Fit, kamu kan perempuan, dan ini udah malam. Kamu kemalaman karena tugas kantor. Jadi, saya wajib antar kamu pulang. Nggak usah, Pak. Saya berani kok pulang sendiri. Permisi, Pak. Kok kayak ada yang ngikutin? Kenapa berhenti, Fit? Enggak, aneh aja. Tadi di kantor, saya jalannya di belakang Bapak. Sekarang Bapak yang jalan di belakang saya. Risih ya dibuntuti. Tenang, Fit. Saya mau ke parkiran. Mau ambil mobil. Ya udah, saya pulang dulu ya, Pak. Fitri! Take care ya. Kenapa dia aneh sekali hari ini? Sepertinya dia berusaha menjauhi aku. Atau, oh, aku tahu. Dia pasti sengaja melakukan ini. Dia sengaja main tarik ulur sama aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf banget ya saya terlambat. Kamu gimana sih, Mai?
Jam segini baru datang. Mana janji kamu? Maaf mas, saya nggak tahu. Di luar dugaan sih nggak bisa apa-apa. Memangnya kamu nggak bisa minta izin apa? Ini kan ulang tahun anak kamu, Mai. Ya nggak mungkin dong mas, tengah-tengah foto saya pulang, nggak profesional namanya, nggak gitu caranya kerja. Ya tapi ulang tahunnya Alif juga nggak tiap hari, Mai. Mas udah dong mas, nggak usah dibahas sekarang, kan malu depan orang. Dari tadi juga sudah diomongin sama semuanya. Kalian berdua tuh emang keterlaluan ya. Masa di depan orang kalian berdua tuh berantem? Bikin malu tau gak? Mai, kamu juga sih. Masa jam segini baru pulang sih? Dari tadi itu yang ngurusin semuanya tuh Bram. Makanan, dekorasi, tamu-tamu semua Bram yang urus. Tahu gini nggak usah pesta kan, bikin stres tau nggak? Al, gue tinggal dulu ya. Gue pusing. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok sepi sih? Iya, Al. Fit, kamu di mana, Fit? Aku baru aja nyampe rumah. Tadi habis meeting diajak Pak Edo. Jadi, tadi kamu pergi sama Pak Edo? Meeting sama klien? Emangnya kamu ngeliat aku pergi berdua? Enggak. Tadi sebenarnya Farel mau jemput kamu, Fit. Dia udah nunggu di mobil di depan Inferno. Dia pengen minta maaf sama kamu, pengen bikin kejutan. Tapi ternyata kamu sama Edo masuk mobil terus pergi. Astagfirullahaladzim. Al, jadi dia ngeliat aku. Pasti dia salah paham lagi ya, Al. Bukan cuman salah paham, Fit. Dia terpukul banget. Aku aja nggak tega ngeliat dia. Dia tuh pengen banget minta maaf sama kamu, Fit. Aduh, Al, aku nyesel banget. Aku tuh udah benar-benar berusaha untuk ngejauhin Pak Edo. Tapi tadi aku benar-benar nggak bisa nolak ajakannya. Karena itu tugas dari kantor. Iya, aku ngerti, Fit. Tapi kan Farel belum tentu ngerti. Terus sekarang aku mesti gimana, Al? Mendingan kamu kesini aja, Fit. Ke rumah Farel. Di sini semua lagi pada ngumpul. Di sana mau ngapain? Pasti mau ngomongin soal gosip itu ya? Bukan. Alif ulang tahun dan di sini lagi ada acara makan malam. Jadi ngumpul semuanya di sana? Iya, ayolah Fit, datang ke sini ya. Enggak, Al. Aku nggak berani. Demi Farel, Fit. Iya, tapi kan aku juga masih jaga perasaannya Bu Lia. Sekarang itu waktunya benar-benar nggak pas. Salam aja ya buat semuanya. Mau kamu apa sih, Fit? Di saat aku mau ngajak kebaikan, kamu malah pergi sama Edo. Kamu gak senaif yang aku kira, Fit. Jangan-jangan kalian berdua emang ada apa-apa, kan? Bu. Selamat sore, Ibu. Waduh, Ibu cantik banget sih. Ada apa? Mau minta sumbangan? Sumbangan? Waduh, Ibu bulan puasa nggak boleh suzon gitu, Bu. Saya kan nggak bawa map. Mana mungkin saya minta sumbangan? Oh, jadi sales. Kalau gitu, saya minta waktu Ibu sebentar ya. Ayo, Bu, silakan duduk. Anggap aja rumah Ibu. Yuk. Duduk, Bu. Jadi gini, Bu. Saya ingin menawarkan vacuum cleaner tercanggih abad ini. Dengan vacuum cleaner kecil ini, seluruh kotoran-kotoran akan disedot. Bahkan ke bagian yang paling susah sekalipun. Ibu nggak usah khawatir. Saya nggak lama-lama kok, Bu, di sini. Cuma pengen nunjukin ini aja. Tapi Mas, Pokoknya
Kalau misalnya ibu sudah melihat kehebatan vacuum cleaner ini, saya berani garansi bu, ibu bakal beli 10 loh, ya. Mas ini gimana sih? Kok meja saya dikotor-kotorin gitu pakai bedak? Mas, Tenang aja bu, kalem. Seluruh bedak yang ada di meja ibu ini, saya jamin dengan vacuum cleaner yang super modern dan kecil ini bisa dibersihkan dengan seketika tanpa ada bekas apapun. Dijamin bersih. kalau ternyata enggak, gimana? Gak mungkin dong bu, masa saya bohong sama ibu. Kalau ternyata tidak, nih seluruh bedak yang ada di meja ini saya yang akan bersihkan sampai kinclong pakai lidah. Bagus deh, kalau si Mas mau tanggung jawab sama perbuatan si Mas, ya udah. Iya dong bu, saya kan salesman of the year tahun ini, jadi nggak mungkin saya bohong. Colokannya di mana bu ya? Mendingan sekarang Mas jilatin deh tuh semua bedak-bedak yang udah ngotorin meja saya. Daripada nanti Mas lama-lama nunggu di sini. Di sini nih listriknya lagi mati semua. Ayo jilatin. Jadi? Iya, Mas sekarang jilatin. Kan tadi Mas sendiri yang janji. Sekarang Mas jilatin meja saya sampai kinclong kayak tadi lagi. Aduh ibu gimana sih bu? Bukan ngomong dari tadi, saya udah cepet-cepet banyak, baru ngomong sekarang. Dari tadi kan saya udah mau kasih tahu, Mas potong, terus setiap saya mau ngomong. Sekarang Mas tanggung jawab, jilatin. Aduh, udah kadung janji gue, masa masih ngejilatin sih? Jilatin ibu. Ayo jilatin, ngeliatin apaan sih? Buruan. Jilatin bu. Ini jilat ayo buruan, sini. Pakai lidah. Iya pakai lidah. Jiji pakai lidah. Pakai lidah ya? Hai Dan. Kenapa lagi? Ada yang kejepit? Apanya? Jempolnya? Kok cemberut terus sih? Jangan cemberut terus. Nanti puasanya batal loh. Laki-laki tuh egois ya. Giliran dia yang selingkuh aja minta dimaklumin. Giliran ceweknya cuma megang tangan orang lain, marahnya nggak habis-habis. Maksudnya apa sih? Mau ngikut-ngikut lagi soal Nesa? Aku cuma mau ngingetin, Tan. Kalau kamu juga pernah ngerasain marah kayak gini kan? Jadi tolong ngertiin posisi aku. Aku sama Farel tuh cuma temenan. Dan aku cuma pengen bantu Farel di saat dia lagi ada masalah. Nggak lebih dari itu. Murni pengen bantuin aja. Kalau sampai ketarik magnet lagi gimana? Ya ampun, Tan. Aku juga tahu batas. Lagian Farel kan udah tunangan sama Fitri. Oh, jadi kalau misalnya dia nggak tunangan sama Fitri, kamu mau balik lagi sama dia? Susah ya ngomong sama kamu. Tadi Papa jilat bedak ya? Iya nak. Aduh kayak orang bego aja deh papa. Padahal papa lagi nyari rezeki di bulan Ramadan nak. Emang tega tuh ibu. Udah Om, jangan nangis. Sabar ya Mas, semua orang juga butuh perjuangan dan usaha. Cie, mesti tanya. Nih Mas, bersihin sendiri aja. Oh enggak, maunya dibersihin sama Ayang Bila kayak tadi. Ih, Mas ini apa-apaan sih? Malu kan? Paul, kamu sih, cie. Tuh Ayang Bila malu tuh. Pak, kok batal tuh Pak? Tadi nangis-nangis,
kadang marah. Emang udah batal nih kan udah malam. Ya, Mak. Hah? Iklan pisau cukur. Boleh? Alamatnya? Oh iya, tahu gue. Makasih, Mak. Alhamdulillah. Gimana Mas? Dapat job? Iya, iklan pisau cukur. Alhamdulillah. Kalau kena musibah pasti ntar dapat rezeki kan Mas? Ayang bilang, kamu mau nemenin aku syuting? Boleh deh. Pengen lihat sekali-kali. Asik. Ayang Oman, Uting ditemenin Ayang Bila. Apa? Paul. Ini juga tuyul. Ayang Oman, Uting ditemenin Ayang Bila. Ya, kesian juga mereka ya, Mi. Udah berusaha keras dan sampai tahap pertunangan. Malah berantem kayak gini. Udahlah, Pi. Kalau Fitri itu sadar, nanti juga dia kembali kok sama Farel. Mami kok nanggepinnya santai bener sih? Mami gak kasihan sama Farel? Justru Mami itu kasihan sama Farel, Pi. Makanya Mami ngomong kayak gitu. Lagian bukan salahnya Farel, yang salah itu Fitri. Ya. Mudah-mudahan ya, Mi. Mereka cepat baikan. Farel itu kalau nggak ada Fitri, kerjanya nggak bisa teratur. Hari ini aku mau bilang ke Pak Edo kalau aku tunangannya Farel. Tapi gue deg-degan banget ya. Loh, Fit. Ngapain kamu berdiri di sini? Mau ke ruang Pak Edo? Iya, Bu. Terus kenapa nggak masuk? Ibu duluan aja deh. Kamu nggak jadi? Enggak. Enggak begitu penting kok. Lagian juga bingung nanti ngomongnya kayak gimana. Ntar aja deh, kan masih banyak waktunya. Halo sayang, gimana? Udah ngasih tahu ke Edo? Gimana reaksinya? Kaget dia? Belum, Rel. Belum sempet. Loh, kenapa? Rel, dia kayaknya lagi sibuk banget. Aku nggak enak kalau ganggu. Nanti aja ya. Kamu ini sebenarnya niat nggak sih kasih tahu soal ini ke dia? Ya niat lah, Rel. Tapi kan belum sempet. Atau jangan-jangan kamu sengaja ngulur-ngulur waktu kan? Rel, kok malah nuduh aku kayak gitu sih? Ya lagian apa susahnya sih ngomong ini doang ke dia, Fit? Ya nanti aja ya. Kan waktunya masih banyak. Nanti sore aku kan bisa ngomong. Fit, percaya sama aku. Semakin kamu tunda, semakin kamu susah ngomongnya. Sabar lah, Rel. Kayak besok mau kiamat aja. Serah kamu deh. Dia sengaja nunda karena nggak tega atau apa sih? Farel kenapa sih emosian banget? Norman, nanti tolong kamu cukur jenggotnya, terus kumisnya, udah selesai rapi. Tolong Mbak, nanti tolong dipeluk dari belakang ya. Norman, oke? Yuk. Oke, kamera, rolling, action!
makin sayang dia tahu sama papa. Berkat silat samurai. Kayak gini nih hasilnya. Ayang Bila mau kemana? Tangkap! Loh, emang di skrip ada teriakan kayak gitu? Nggak ada sih bang. Tapi itu tunangan saya. Mas. Syutingnya belum kelar nih. Kelarin dulu dong. Aduh, gimana nih? Masa gara-gara syuting hubungan tunangan gue selesai sih? Gak konsen gue kerja. Mikirin Fitri terus. Fitri? Bapak, sore Pak. Apanya yang aneh? Banyak kan cewek yang ngerokok? Malahan kesannya lebih gaya kan? Saya kan bos di sini. Saya berhak milih dengan siapa saya pergi. Saya kan di sini cuma copywriter. Oke. Gimana kalau saya menjadikan